Ya, baik. Selamat pagi anak didik kami. Kelas MIA 1, MIA 2, MIA 3, 4, dan 6. Hari ini kita ketemu lagi di materi statistika dan kita sudah hampir berada di penghujung pembahasan ya, yaitu di bagian topik ukuran penyebaran data atau ukuran dispersi data. Jadi hari ini kita akan bahas di topik yang terakhir, yaitu tentang mean deviasi, kemudian simpangan baku dan varians atau ragam ya. Jadi kita akan segera memulai di topik statistika yang terakhir. Jadi nanti hari Kamis kita akan mengadakan diskusi streaming dan pertemuan berikutnya kita sudah ujian ya. Jadi sebelum kita mulai membahas tentang 3 ukuran dispersi data, kita akan membahas satu soal yang sudah ditugaskan pada pertemuan yang terakhir ya. Nah, di pertemuan terakhir itu ada soal latihan 8, yaitu tentang pembahasan jangkauan, kemudian sampai di pagar luar ya. Nah, jadi kita akan bahas di pertemuan kita kali ini, oke, di pertemuan yang ke-10 ya. Nah, pembahasannya adalah mengenai jangkauan. Jadi perhatikan di sini bahwa jangkauan itu adalah datum maksimum dikurang datum minimum ya. Jadi ini adalah X max ya dikurangi X min. Nah, jadi perhatikan tujuannya nanti ini sebenarnya adalah memberikan nilai batas ya. Jadi saya akan buat satu bagian seandainya ini adalah batas untuk X minimum ya, dan di sini kita akan buat sebagai X maksimum ya. Nah, kita akan perhatikan ini sebagai nilai-nilai batasnya. Nah, kemudian jangkauan antar kuartil ya. Jadi pembahasan kuartil ini saya tidak perlu diskusikan lagi karena Q3 dengan formula yang sudah ditentukan ya. Jadi N/4-nya ya. Kemudian 72 dan kemudian Q1-nya 58,5 ya. Jadi Anda tinggal cross check yang menjadi jawaban Anda. Nah, kita mendapatkan jangkauan antar kuartil atau H itu adalah 13,5 ya. Silakan di cross check jawabannya. Kemudian simpangan kuartil atau setengah dari jangkauan antar kuartil itu adalah 6,75. Sementara langkah itu adalah 3/2H atau 3 kali QD sama ya. Jadi kita dapatkan 3 kali 6,75 itu adalah 20,25. Nah, langkah ini untuk menentukan batas-batas datum yang valid. Jadi kita dapatkan bahwa pagar dalam Q1 dikurang L, angkanya 38,5. Jadi kalau ini tadi adalah 32 ya, kemudian ini adalah 94 ya. Nah, kita mendapatkan batas pagar dalam itu adalah 38. Jadi sekitar di sini ya. Kalau kita mau masukkan ini adalah 38,25, maka ini adalah pagar dalam. Nah, kemudian pagar luarnya 92,25, lebih rapat ya, lebih rapat. Jadi di sini adalah pagar luar yaitu 92,25. Nah, perhatikan di sini ada interval. Jadi datum yang berada antara pagar dalam dan pagar luar ini disebut datum yang normal ya. Jadi di sini disebut datum yang normal. Sementara jika ada datum yang berada lebih kecil dari pagar dalam atau lebih besar dari pagar luar, ini yang disebut dengan pencilan ya. Jadi saya ulangi, yang saya arsir ini adalah pencilan. Nah, tetapi karena kita tidak memiliki data mentah, kita sudah diberikan tabel distribusi frekuensi, jadi kita tidak bisa menjudge apakah datum tersebut normal atau tidak secara keseluruhan. Misal tadi di kelas 1 ya, di kelas 1 kita mendapatkan antara sebentar, kita dapat 32 sampai 40 ya. Jadi di sini kita dapatkan angkanya 32 ya, 32 sampai 40. Nah, frekuensinya adalah 2 di sini, 2. Ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, nah kita kan tidak tahu apakah yang 2 ini jangan-jangan 39 dan 40. Ya. Nah, 39 dan 40, kalau benar-benar ini 39 dan 40 berarti semua data itu adalah normal. Ya. Nah, jadi ini makanya pertanyaannya, apakah ada data yang diragukan ya. Jadi kalau diragukan itu bisa saja hal-hal ini yang tetap ada yang diragukan. Tapi kita tidak tahu
datum mentahnya yang mana, ya. Tetapi kita bisa mengatakan di sini bahwa di area inilah nilai datum itu diragukan. Oke ya. Baik, ini pembahasan kita tentang jangkauan sampai dengan batas ukuran sebaran data di pagar luar dan pagar dalam. Nah, kita akan masuk ke ukuran sebaran data yang berikutnya, yaitu simpangan rataan atau mean deviasi. Nah, mean deviasi ini adalah gambaran tentang ukuran penyebaran data di mana setiap datumnya itu terkoreksi terhadap nilai rataannya, ya. Jadi kita lihat apakah data itu terhadap nilai rataannya bagaimana sebarannya, ya. Makanya di sini untuk data tunggal, di sini saya buat simbol MD, mean deviasi, berarti nilai mutlak, ya. Yang namanya jarak itu berarti semuanya tidak ada yang negatif, ya. Makanya dikasih nilai mutlak. Oke, jadi kita lihat bahwa XI dikurang X bar, ya. Kemudian banyaknya datum itu dikali dengan seperbanyaknya datum atau dibagi dengan banyaknya datum. Sudah. Sementara untuk data berkelompok, perhatikan di sini ada peranan frekuensi, ya. Jadi nanti mau tidak mau perhitungan ini kita harus buat dalam bentuk tabel lebih dulu, ya. Nah, oke. Baik, jadi saya tidak tahu apakah ini harus dihafalkan atau tidak, ya. Tapi yang pasti karena dia bicara sebaran atau jarak, maka dia harus nilai mutlak. Oke. Ini yang pertama di simpangan rataan atau mean deviasi. Nah, yang kedua, ada yang namanya varians atau ragam. Ya, simbolnya adalah S kuadrat. Nah, ini juga mau melihat apakah data tersebut sudah cukup beragam atau tidak. Jadi, kalau misal data itu memiliki nilai yang seragam, berarti nilai yang seragam itu hampir mendekati nilai rata-rata yang sama, ya. Jadi kalau misalnya tinggi badan di satu kelas itu rata-ratanya 170, berarti tidak banyak yang 190 atau yang 140, ya. Jadi hampir mendekati di angka itu. Itu kira-kira ukuran sebaran data ini, ya. Tetapi di sini yang perlu kita lihat perhitungannya adalah jarak kuadrat, ya. Jadi di sini disebut dengan rata-rata jarak kuadrat setiap datum terhadap nilai rataannya. Oke. Maka untuk data tunggal, kita tinggal melihat data tersebut dikurangi dengan rataannya dan dikuadratkan. Jadi jangan lupa dikuadratkan. Ya, jadi di sini tidak akan ada yang bernilai negatif karena semuanya dikuadratkan kemudian dibagi dengan banyaknya datum. Sama dengan yang di data tunggal, hanya kita perhatikan ada frekuensi yang harus dikalikan dan tetap dibagi dengan banyaknya datum atau ukuran data, ya. Banyak datum atau ukuran data sigma frekuensi nanti sama, ya. Nah, ini untuk menentukan bervariasi atau beragamnya data yang kita peroleh. Oke. Nah, yang terakhir merupakan simpangan baku atau standar deviasi, ya. Jadi ini bukan standar error, ya. Ini adalah standar deviasi. Nah, jadi perbedaannya kalau di sini saya buat definisinya merupakan akar kuadrat dari varians, ya. Jadi cukup diingat saja bahwa standar deviasi itu adalah akar kuadrat atau varians yang diakarkan, ya. Jadi begitu Anda hitung ragam, pasti Anda mendapatkan simpangan baku. Nah, tetapi ada catatan di sini supaya kita saling paham, ya. Perhatikan di sini saya kasih catatan bahwa semakin kecil nilai standar deviasi, maka sebaran nilai data semakin dekat dengan rataannya, ya, semakin dekat dengan rataannya. Jadi sebenarnya konsentrasi ukuran sebaran data ini mau melihat dalam sebuah pengambilan data, kalau seandainya kita mendapatkan satu kurtosis seperti ini, ya, ini misalkan X bar, maka nilai X itu semuanya akan mengarah mendekati X bar, ya. Nah, ini yang disebut dengan kurva normal, ya. Nah, jadi ini adalah frekuensinya, ini adalah X-nya atau datumnya. Oke. Nah, jadi ada juga nanti yang ternyata semuanya lebih besar dari X bar, ya. Kira-kira di sini nilai rataannya, ya. Atau ada juga nanti yang kurvanya menceng ke kiri atau lebih condong ke kiri, padahal nilai rataannya di sini, tapi ukuran sebaran datanya lebih berat ke kiri, ya. Ini lebih berat ke kanan, ya. Sementara ini berimbang dia, ya.
kiri dengan kanan dia sama. Oke, nah ini yang mau difokuskan di sini. Nah, nanti akan lebih banyak lagi analisis statistika yang mungkin akan Anda dapati di perguruan tinggi, ya, pasti itu dipastikan. Nah, makanya untuk yang statistika deskriptif di tingkat SMA ini merupakan basic, ya. Jadi mohon diperhatikan, apalagi satu yang perlu saya ingatkan bahwa pemahaman atau penguasaan Anda terhadap tools kalkulator ataupun paling tidak Microsoft Excel itu sangat mumpuni untuk Anda bisa mahir di ilmu statistika ini, ya. Baik, kita akan bahas ketiga ukuran sebaran data ini pada dua contoh soal. Contoh soal yang pertama adalah untuk data tunggal, ya. Nah, di sini dikatakan bahwa diberikan data tunggal 2, 4, 6, 8, 10 dan dia bertanya tentang tiga ukuran statistik tadi, yaitu mean deviasi, ragam, dan simpangan bakunya. Nah, jadi perhatikan, untuk rataan sudah pasti kita menjumlahkan semua datum dan dibagi banyaknya datum sehingga kita mendapatkan nilai rata-ratanya adalah 6, ya. Nah, kemudian mean deviasi dari yang 6 tadi kita akan mengurangi semua nilai datum terhadap nilai rataannya. Berarti 2 dikurang 6, perhatikan nilai mutlak. 4 dikurang 6, 6 dikurang 6, 8 kurang 6, dan 10 dikurang 6. Nah, di sini kita mendapatkan 4, kemudian 2, 0, 2, 4. Jadi kita mendapatkan jumlah semuanya karena notasinya adalah sigma, ya. Jadi sigma itu artinya adalah jumlah, ya. Jadi semuanya dijumlahkan. Nah, kita mendapatkan 12 dibagi dengan banyaknya datum 5, maka 2,4. Ini mean deviasi, ya. Jadi jarak rata-rata antara datum dengan nilai rataannya 2,4. Ini artinya, ya. Nah, kemudian ragam. Nah, perhatikan di sini bahwa kita mengkuadratkan selisih antara nilai datum dengan nilai rataannya. Jadi kita mendapatkan kuadratnya, ya. Jadi di sini 2 dikurang 6 minus 4 kuadrat adalah 16. 4 dikurang 6 adalah 2 kuadrat 4, berarti 16. 4 itu adalah 20, 0 dan 20. Jadi kita dapatkan 40 dibagi 5, 8, ya. Jadi kita tidak tahu apakah patokan pastinya apakah sudah cukup beragam atau tidak. Yang pasti kalau kita mendapati nilai ragam ini 0, maka bisa dipastikan bahwa semua data itu adalah sama, ya. Tetapi semakin besar nilai ragam, maka semua nilai datum itu pasti berbeda-beda, ya. Nah, ini tingkat penjelasan dari angka ragam yang kita dapatkan. Selanjutnya untuk mendapatkan simpangan baku, ya, kita tinggal mengakarkan nilai dari ragam. Jadi kita dapatkan angka simpangan baku atau simpangan bakunya adalah akar 8 atau 2,82, ya. Jadi di sini kita mendapatkan semua nilai-nilai statistik yang diperlukan. Jadi ada 3 tadi, ya. Berarti yang pertama kita cari adalah mean deviasi 2,4, kemudian ragam 8, dan simpangan bakunya adalah 2,82. Baik, ini untuk contoh data tunggal yang pertama. Selanjutnya, contoh yang berikutnya, contoh 13, saya beri nomor contoh. Di sini ada tabel distribusi frekuensi, diberikan data diameter 40 batang besi ulir. Hitunglah mean deviasi dan simpangan baku. Jadi dia hanya bertanya pada 2 nilai statistik di sebaran data, yaitu mean deviasi MD dan simpangan baku atau standar deviasi, ya. Nah, di sini saya kasih catatan bahwa untuk proses perhitungan kita harus melengkapi tabel distribusi frekuensi dengan nilai-nilai kelas yang ada di dalam formula hitungan. Jadi saya sudah melakukan perhitungan seperti tabel berikut, ya. Nah, jadi di sini yang saya buat tabelnya adalah pertama ini dari soal, ya. Ini dari soal. Kalau untuk penomoran kelas itu silahkan saja fleksibel, tidak wajib. Yang penting kita tahu bahwa kita punya kelas berapa, ya. Jadi ini pasti dari soal. Nah, oke, ini pasti dari soal, ya. Nah, kemudian dari sini kita bisa mengembangkan. Yang pertama kita buat itu adalah nilai tengah, ya. Nilai tengah itu adalah nilai tengah dari 30 sampai 34, ya. Nilai tengahnya itu adalah 32. Oke. Selanjutnya kita kalikan antara frekuensi dengan nilai tengah, ya. Jadi ini kita kalikan.
Kemudian dari sini kita dapatkan dulu jumlah dari perkalian, dan ini kita bagikan dengan banyaknya datum ya, sehingga kita mendapatkan nilai rata-ratanya adalah 41,375. Oke, nah jadi 41,375. Kemudian kita kurangkanlah nilai tengah ini kepada 41,375. Jadi 9,375 ini adalah ya 32 dikurang 41,375. Oke, nah dan seterusnya dan seterusnya. Nah kemudian karena ini data distribusi frekuensi, kita kalikanlah ya, ini yang paling penting ya. Jadi kita kalikan dengan frekuensi yang ada ya. Jadi kita kalikan, maka kita mendapatkan angka ini, dan jangan lupa dijumlahkan karena ini yang untuk mendapatkan mean deviasi nantinya ya. Sementara ini untuk mendapatkan nilai dari ragam ya, ragam S kuadrat. Oke. Nah, jadi sama ini juga kita kuadratkan ya. Jadi ini adalah angka yang dikuadratkan dari sini ya. Jadi ini kita kuadratkan, kita mendapatkan 87,891 dan seterusnya. Kemudian ini kita kalikan dengan frekuensi, maka kita mendapatkan angka 351,563 dan seterusnya. Jadi angka-angka ini kita akan bagi dengan banyaknya data ya. Jadi di sini sudah saya buat, sehingga tadi kita mendapatkan 162,5 dibagi 40, maka mean deviasinya adalah 4,0625. Nah, kemudian dengan bantuan ragam ya, kita bagi 40, kita mendapatkan 27,734, dan akhirnya simpangan bakunya adalah 5,266 ya. Nah, ini nilai ukuran sebaran data yang kita bahas pada pertemuan ini ya. Jadi silakan Anda coba untuk 3 nilai statistik ini pada ya soal andalan kita ya. Selalu ada 40 siswa yang nilai ulangannya terus kita permasalahkan, dan ini akan kita lihat mean deviasi, variansi atau ragam ya. Jadi jangan bingung dengan istilah ini ya. Mean deviasi, ini variansi atau ragam ya, ini sama varians. Kemudian ini standar deviasi atau simpangan baku ya. Simpangan baku ini bahasa Indonesianya. Oke. Baik. Selamat mencoba, dan kita akan berdiskusi pada hari Kamis nanti. Silakan Anda bertanya dan saya akan menjawab semua permasalahan yang akan kita ujikan pada hari Senin minggu depan. Oke, sampai di sini. Selamat belajar, salam sehat.